Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Imran di Imran Amami Channel. Biasanya ini sebuah proyek konstruksi pada saat proyek menjelang akhir, yaitu pada saat proyek menjelang pre-commissioning, itu biasanya main kontraktor dan klien meminta kontraktor untuk memberikan atau supply manpower, supply construction equipment, supply tenaga ahli, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat tagihan invoice untuk manpower supply pada pekerjaan pre-commissioning di proyek konstruksi di Migas Field. Baiklah, selamat menonton video ini, semoga memberikan manfaat terutama bagi praktisi proyek konstruksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat tagihan invoice untuk manpower supply pekerjaan civil work pada tahap pre-commissioning pada proyek konstruksi di oil and gas field. Seperti yang saya utarakan pada pembukaan sebelumnya, bahwa biasa pada sebuah proyek konstruksi saat proyek mendekati akhir atau pada tahap pre-commissioning, biasanya main kontraktor atau klien itu meminta assist dari kontraktor untuk supply manpower, supply construction equipment, tool, tenaga ahli, dan lain-lain. Baik, ini tagihan invoice ini merupakan sebuah aplikasi program yang saya buat pada Excel aplikasi, di mana antara satu bagian dengan bagian lain atau satu worksheet dengan worksheet lain itu terintegrasi oleh rumus, sehingga ini akan memudahkan dalam menjalankan aplikasi program ini. Baiklah, program ini terdiri dari 5 worksheet, ya, seperti yang nampak di layar. Mulai dari timesheet, ya, timesheet yaitu berupa record atau pencatatan jam atau working hour dari manpower atau tenaga kerja, ya. Ini di record setiap hari. Jadi timesheet ini seperti yang nampak di layar adalah merupakan rekapitulasi dari timesheet harian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak setiap hari. Jadi pada timesheet ini itu tercatat jumlah working hour, ya, atau jam kerja. In itu masuk dan out keluar. Jadi working hour in mulai kapan dan out atau selesai kapan. Kemudian ini break time, ini istirahat, out mulai jam berapa, kemudian kembali lagi jam berapa. Kemudian ini adalah total working hour, jadi total jam kerja setelah dikurangi jam istirahat. Dan ini kolom remark, penjelasan aktivitas kerja yang dikerjakan setiap hari.
Kemudian ini pada bagian ini ada merecord breakdown atau detail dari timesheet ya, detail dari timesheet. Jadi ini ada bagian ya, ada bagian. Ini bagian yang gelap, ini adalah rekapitulasi timesheet ya, rekapitulasi timesheet dari bagian ini, kemudian diintegrasikan ke sini melalui rumus. Timesheet ini merecord yaitu tanggal ya, merecord nama employee, kemudian klasifikasinya. Ini terlihat bahwasanya ini sudah di cover oleh rumus ya. Jadi jika terjadi perubahan data pada timesheet ya, pada timesheet D9, maka ini bagian ini juga akan berubah. Kemudian ini ada employee name atau nama pekerja atau nama manpowernya. Kemudian ini ada periode tagihan ya. Itu biasanya ditagih per bulan ya, per bulan. Jadi biasanya per tanggal 26 bulan sebelumnya ke tanggal 25 bulan selanjutnya. Yang tertulis di sini sampai 31 bisa juga. Ya, ini ada bagian tanggal, kemudian ada hari, kemudian ada total jam kerja, ya, kemudian ada regular hour atau standard time, ya, dan ini overtime work, ya, sudah ada perkaliannya, ya, sudah ada perkalian, yaitu yang dikali 1,5, ya, kemudian dikali 2, kali 3, dan kali 4 sesuai dengan aturan Debnaker, ya. Kemudian ini adalah total bagian ini total overtime hour ya. Total overtime hour ini juga sudah dirumus ya, dirumus. Begitu kita klik, nampak ya, ini bagian yang sudah dirumus. Kemudian ya, ini bagian keterangan ya, diisi jika seandainya memang diperlukan. Dan di sini ada working day ya. Jadi ini mencatat hari kerja setiap pekerja ya. Ya, ditulis dengan angka 1. Dan nanti di bawah akan nampak itu total working day atau hari kerja ya, total hari kerja. Kemudian di sini juga total working hour di bawah ya. Nampak regular working hour nampak. Kemudian di sini total overtime working hour ya. Dan ini secara otomatis akan terisi ke bagian ini karena sudah diintegrasi melalui rumus, yaitu bagian ini adalah employee salary dan allowance charge ya, employee salary dan allowance charge ya. Ya, ini bagian ini merecord gaji karyawan dan tunjangan ya. Ini ada nama proyeknya apa, nama perusahaan apa, kemudian ini nama proyek, kemudian ini proyek lokasi, ini periode tagihan. Kemudian ada nomor, nama, klasifikasi, ada jumlah jam kerja, ada jumlah regular working hour, kemudian ini ada overtime yang ini diambil dari sebelah ya, H15 ini dia ya, ini H15 ya, ini dia H15 ya. Kemudian ya, selanjutnya ini ada ya, tadi ada working day, jumlah jam kerja. Kemudian ada regular working hour, kemudian ada overtime ya, overtime, kemudian ini basic salary-nya, basic salary ya, basic salary. Dan ini ada totalnya. Semua bagian yang ada di sini sudah di cover dengan rumus ya. Kemudian ini
overtime rate-nya, ya. Kemudian ini allowance, ada transportasi allowance, kemudian ada meal allowance, ada housing allowance, overtime amount, ya. Kemudian di sini mungkin kolom penyesuaian jika ada, ya. Kemudian ada jam sostek, ya, jam sostek yaitu 2%, ya, 2%. Kemudian ini total keseluruhan, ya, itu sudah dirumus di dalamnya. Jadi ini akan memudahkan dalam mengerjakan, ya. Kemudian ada allowance medical treatment breakdown, ya, medical treatment breakdown. Ini allowance untuk masalah kesehatan, ya. Masalah kesehatan ini ada dibagi dua, yaitu buat untuk single atau yang lajang, kemudian untuk family atau keluarga. Ini persentasenya. Untuk yang lajang 3% kemarin sempat, kemudian family 6%. Ini mungkin ada perubahan lagi, ya, sesuai atau mengacu kepada peraturan pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja. Ya, kemudian ada progress invoice breakdown, ya, progress invoice breakdown. Ini merupakan rangkuman, ya, rangkuman penetapan tagihan secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan di sini ada memuat yaitu employee salary, ya, gaji pekerja secara keseluruhan, ya. Jadi misalnya kita anggap di sini bahwasanya kita ada supply manpower untuk pekerjaan sipil pada tahap pre-commissioning ini ada sebanyak 70 orang yang mungkin nanti bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Ya, ini pada bagian rangkuman ini tadi memuat tentang periode tagihan, kemudian nama karyawan ini 0, ya. Ini 0 karena pada bagian sebelumnya, yaitu pada bagian breakdown and time sheet juga tidak diisi. Jadi kalau nanti pada bagian breakdown dan time sheet diisi, ini secara otomatis juga akan terisi karena sudah dirumus, ya. Kemudian ini ada gaji pokoknya, kemudian ini ada jabatan, ya. Kemudian gaji pokok atau basic salary, kemudian ada tunjangan natura atau meal allowance, kemudian jumlah gaji tetap sebulan, ya. Jumlah gaji tetap ini di luar tunjangan, ya. Termasuk tunjangan, maaf. Kemudian ini lembur, ya, lembur, kemudian ada tunjangan transport, tunjangan perumahan. Ini ada bagian penyesuaian, kemudian ada jam sostek dan total dan jumlah total, ya. Kemudian bagian ini juga ada keterangan jika seandainya diperlukan. Baik, coba kita lihat ke bawah. Ya, di sini ada tunjangan karyawan juga, ya, tunjangan karyawan. Walaupun tadi di atas juga sudah disebut, ya, tunjangan karyawan ini dibahas secara lebih rinci lagi, yaitu ada asuransi tenaga kerja ini 4,8% dikali 6 Romawi, ya, 6 Romawi ini di atas ini kalau mau lihat ini 6 Romawi sini berarti, ya. Kemudian ada tunjangan hari raya THR, yaitu 8,33% kali 4 Romawi, ini bagian 4 Romawi, ya, gaji basic salary biasanya, ya. Kemudian tunjangan cuti tahunan 8,33% kali 4. Ada pajak penghasilan income tax, ya. Kemudian ada tunjangan PHK atau termination compensation, kemudian ada perawatan kesehatan medical treatment. Tunjangan PHK tadi adalah 8,33% kali 4 Romawi, ya. 4 Romawi itu gaji pokok atau salary. Kemudian tunjangan PHK, ya, tadi perawatan kesehatan ini 6% kali 4, ya, basic salary untuk family status. Kemudian ada meal transportation, ya, meal transportation, pengangkutan karyawan, ya, transport. Kemudian ada makan malamnya, ya. Jadi ini meal dan transportation. Kemudian ada
biaya operasional ya, biaya operasional itu petugas timesheet ya. Kemudian administrasi, lain-lain, peralatan kantor dan juga. Dan karena ini kita bertindak sebagai supplier, jadi kita masukkanlah keuntungan perusahaan atau company profit itu 15% dari total semua tagihan ya. Ya. Oke. Ya, kemudian dari summary ini kemudian kita melangkah ke bagian progress billing summary ini grand summary-nya ya, grand summary. Jadi jumlah yang ada di dalam progress invoice breakdown-nya kita kita bawa atau cover ke sini ya. Ini hanya memperlihatkan jumlah total semua ya. Yaitu invoice summary ya, untuk manpower, supply for civil work. PJ tadi. Ya, di sini nampak employee salary dan allowance charge, kemudian personal protective equipment ya. Ini perlengkapan safety-nya, sepatu, kemudian ada safety goggle, ada ear plug, ya ada safety helmet ya. Kemudian sepatu ya, seperti yang saya sebut tadi, safety shoes ya. Kemudian ini ada mobilisasi dan demobilisasi ya. Mobilisasi dan demobilisasi mungkin ada beberapa pengecualian untuk beberapa pekerja. Kemudian ada hand tool compensation cost ya. Ini jumlah keseluruhannya tagihan bulan ini misalnya ya. Tadi kebetulan datanya sudah saya input adalah sebesar 174.893 ya. Oke. Kemudian ini ada bagian total previous invoice ya yang sebelumnya. Kemudian ini total invoice to date ya. Atas invoice to date dari 170 ini. Yang sebelumnya kita udah tagih sebesar 435. Kemudian tagihan bulan ini adalah 606 ya, 606. Oke. Nah, ini aplikasi program ini dibuat terintegrasi ya pada beberapa bagian atau worksheet, sehingga ini akan memudahkan kita dalam menjalankan aplikasi program ini. Jadi cukup dengan kita menginput data timesheet ya, data timesheet, kemudian juga menginput data timesheet, kemudian dari timesheet akan terakumulasi di sini, akan terangkut di sini ya kepada bagian ini. Ini merupakan timesheet summary-nya. Kemudian tapi secara manual juga kita harus mengisi basic salary ya, basic salary, kemudian ya basic salary mungkin ya, basic salary, kemudian data-data lain yang mungkin tidak bisa kita yang harus kita input secara manual ya. Ya, kita input secara manual. Ya. Misalnya meal allowance per day-nya berapa ya? Meal allowance per day-nya berapa? Kemudian total baru nampak. Atau mungkin transport allowance-nya ini juga diinput secara manual ya. Yang per day, yang kemudian allowance lain seperti housing allowance, ya ini juga kita input secara manual. Selebihnya semua sudah di-cover dalam bentuk rumus ya, dalam bentuk rumus. Sehingga ini akan memudahkan dalam mengoperasikan aplikasi program ini. Semoga saya pikir program ini akan memudahkan bagi para praktisi ya, atau pelaku konstruksi, terutama untuk proyek konstruksi di lingkungan migas. Mungkin bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan keperluan internal masing-masing. Namun ini saya berharap dapat menjadi referensi untuk bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan keperluan masing-masing. Demikian yang saya dapat sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat terutama bagi praktisi atau pelaku konstruksi di lingkungan
proyek konstruksi di oil and gas spill. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga sekali lagi ini dapat bermanfaat dan memudahkan dalam menjalankan fungsi atau bagian dalam departemen, khususnya departemen atau dalam project manajemen ya. Dan saya berharap juga ini dapat memberikan referensi sehingga bisa menjadi dasar untuk dikembangkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.